bid'ah, ya. Dan ini pernah terjadi. Wa hakka anna Abdurrahman bin Mahdi dakhala masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang ke-59, ya. Wa qad uqimatis salatu fa wada'a rida'ahu baina yadayhi wa shalla ma'an nasi fa ja'ala an-nas yarmuqunahu. Ada suatu hari Abdurrahman bin Mahdi masuk masjid, ke masjid Nabawi. Kemudian udah qomat, lalu kemudian beliau taruh ini rida'ahu, sorbannya taruh di depan buat alas begitu. Kemudian beliau sholat. Lalu kemudian orang jadi ribut. Coba perhatikan. Begitu aja ribut tuh. Lalu kemudian Amar Malik bihabsihi, diperintahin untuk dipenjara. Coba tuh, gara-gara naruh di depan buat tempat sholat. Tsumma urifa annahu Abdurrahman bin Mahdi. Lalu kemudian orang tahu bahwa ini Abdurrahman bin Mahdi. Fa umira bi ihdarihi. Lalu kemudian diperintahkan untuk menghadirkan Abdurrahman bin Mahdi. Wa qala lahu, kemudian berkata kepadanya penguasa, "Ama khiftallah?" Apa kamu enggak takut sama Allah? Syaghaltan nasa 'anis shalah. Kau bikin orang ribut dari salat itu, enggak khusyuk jadinya, begitu. Wa ahdathta fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakun. Dan kau melakukan sesuatu yang baru di Masjid Nabi yang enggak pernah terjadi sebelumnya. Tuh hadirin. Enggak pernah kejadian di Masjid Nabawi ada orang salat pakai alas salat. Enggak pernah kejadian. Kalau kita kan malah aneh ya. Masjid enggak ada karpetnya, aneh enggak? Aneh enggak? Aneh. Ini kok masjid enggak ada karpet? Beda. Di zaman Rasulullah justru aneh kalau pakai karpet. Makanya ada yang berpendapat membentang karpet di masjid itu bid'ah. Dalilnya ini. Nah sekarang dalam kitab ini benar apa enggak bid'ah? Begitu kan? Benar apa enggak bid'ah? Hadirin sekalian. Wa ruwiya an Maimunah annaha kanat tusalli 'ala al-khumrah. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahkan Imam Bukhari mencantumkan bab khusus, babus sholati 'ala al-khumrah, bab salat di atas tikar, sejadah, karpet. Diriwayatkan dari Maimunah bahwa beliau salat di Masjid Nabawi pakai karpet. Al-khumrah hiya as-sajjadatu. Khumrah itu adalah karpet. Wa jam'uha khumar, dan jamaknya khumar. Nah, jadi satu contoh tidak pernah ada di zaman Nabi, tapi dalam Sahih Bukhari ada dalil bahwa Maimunah pernah sholat di Masjid Nabawi dengan menggunakan tikar kecil. Nah ini bukti. Jadi benar nggak yang bilang bahwa karpet itu bid'ah di masjid? Benar nggak? Nggak benar. Yang benar adalah boleh kita sholat dengan menggunakan karpet atau sejadah di masjid. Yang salah yang nyalahin sholat nggak pakai karpet atau sejadah. Umpamanya sholat di rumah, ada orang sholat nggak pakai sejadah, tapi lantainya bersih. Sholat nggak pakai sejadah sih? Pakai sejadah dong. Nah, begitu. Nah, itu keliru. Boleh nggak kita sholat tanpa sejadah? Boleh. Apakah harus sholat dengan sejadah? Kalau tempatnya bersih, boleh langsung di lantai? Waju'ilat liyal ardu tahura. Keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, semua bumi ini dijadikan suci. Jadi di luar tempat-tempat yang bernajis kita boleh sholat tanpa alas. Bahkan salafus saleh itu pengennya kalau sholat di tanah karena aksya, karena lebih khusyuk katanya. Tapi jangan diterapin sekarang. Mau bapak sholat di aspal. Beda. Kalau di sana memang tanah, memang tanah begitu. Dan enggak dilarang memang karpet, ya. Cuman karpetnya dari mana ya, ini masalahnya. Sekarang saya mau bahas sedikit masalah karpet nih. Karpetnya dari mana? Dari wakaf jamaah. Alhamdulillah. Dari caleg. Gimana? Gimana nih? Hah? Gimana nih? Dari caleg wakafnya. Hadirin, ini mumpung saya lagi ngajar di sini ya. Ini kan masjid semua. Saya mau tanya, boleh nggak di masjid itu bahas politik? Hah? Benar. Mazhab siapa? Mazhab apa? Ruya. Kaku lagi. Boleh nggak bahas politik? Wajib.
Bukan boleh, wajib. Nasbul imamah itu ada di dalam kitab-kitab fikih, itu ada nasbul imamah, wajibun, mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Kalau udah wajib bicara syariat, syariat diajarnya di mana? Di masjid. Berarti bicara politik, membahas politik, wajib di masjid itu dikasih tahu, biar nggak sembarangan milih, bagaimana cara memilih, kan begitu ya? Biar dapat pemimpin yang terbaik, kan begitu? Wajib. Yang nggak boleh politik praktis, itu nggak boleh. Masjid Istiqomah dipasang logo partai, karena dia nyumbang 350 juta. Kan datang lagi partai lain nyumbang 500, pasang lagi sini. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Pasang caleg yang nyumbang karpet sama masjid, dipasang gambarnya di pengimaman lagi. Boleh apa enggak? Jangan di pengimaman, di pintu masjid, boleh enggak? Itu enggak boleh. Jadi ada batas-batasnya ya. Itu udah paham semuanya. Saya cuma menegaskan saja. Nah, cuma kalau ada caleg partai datang ke masjid ngasih bantuan, terima apa enggak? Cepet. Ini jawaban ilmu apa jawaban butuh? Apa ilmu butuh? Kok cepet banget, nggak ada jeda kayak orang akad nikah gitu. Saya terima nikah aja begitu. Terima nggak terima? Begitu. Takut saya bilang nggak boleh kan? Duluin aja pak kiainya. Hadirin. Saya mau bahas sedikit tentang bab riswah, ya. Bab, karena ini penting sekali. Suara kita lagi mahal sekarang, betul? Masjid juga lagi dilirik, betul kan? Jangan sampai masjid, tempat rumah Allah, kena riswah. Kan udah pada tahu semua, riswah itu suap, sogok, yang hukumnya ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang nyuap, yang menerima suap dalam neraka. Nah ini hadirin sekalian, ya. Bagaimana hukumnya riswah? Saya sampaikan sebuah hadis dari Thauban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi war rais." War rais. Jadi ada tiga nih. Yakni alladhi yamshi bainahuma. Dari Thauban diriwayatkan Rasulullah melaknat. Sekarang saya tanya, siapa yang mau dilaknat Nabi di sini? Ada nggak? Kalau ada ngacung tunjuk tangan. Yang mau dilaknat Nabi tunjuk tangan. Nggak ada. Alhamdulillah. Kita pengen dicintai Nabi, betul? Baginda Nabi mengatakan Rasulullah melaknat Rasulullah. Apa arti laknat? At-tardu minar rahmah. Diusir dari kasih sayangnya. Siapa? Ar-rasi yang nyuap, wal murtasi yang menerima suap, war raisha dan orang yang yamsi bainahuma, yang menghubungin antara yang nyuap sama yang menerima suap. Perantaranya juga tuh dilaknat sama Nabi. Pokoknya yang terlibat suap dilaknat. Para ulama ngumpul sepakat yang namanya money politik atau politik uang itu termasuk riswah. Termasuk apa Pak? Riswah. Termasuk suap, termasuk sogok. Ada yang memplesetkan riswah itu kalau politik jadi sedekah. Saya mau sedekah ke masjid ini ya, sedekah. Rajin banget sedekahnya, karena mau 2024 rajin banget, yang nggak pernah sedekah ini rajin banget sedekah. Tiap Jumat dia 10 juta, 10 juta, 10 juta, begitu kan? Itu sedekah apa riswah? Tergantung niat yang ngasih dan tergantung niat yang menerima. Kalau yang ngasih bilang, saya ngasih ini ikhlas, nggak ada urusan partai, mau milih saya, mau nggak milih saya, terserah. Kalau begitu terima nggak? Pakai minum kopi itu. Ya. Tapi kalau ngasih bantuan, ente harus milih saya ya. Ini saya kasih duit 100 juta, ente milih saya. Siap. Datang lagi dari partai lain. Partai lain ngasih 100 juta lagi, ente milih saya. Siap. Udah berapa duit dia dapat? 100.
partai ketiga, ya, masih 100 lagi, pilih saya, siap, 300 juta. Nggak ada yang datang lagi, disamperin sama dia, karena masih kurang. Pak, Bapak mau nyalon? Iya, saya mau pilih, saya kerahin masa 100 juta. Oh boleh, 400, masih kurang 100 lagi, cari lagi yang lain, dapat 100 juta. Terus yang dia pilih orang lain. Ada nggak yang begitu? Di sini ada nggak? Hah? Kaos. Terima kaos tapi yang ditunjuknya orang. Ada nggak? Hati-hati itu. Saya sering sampaikan dalam Islam akad harus 2, jelas, tuntas. Jelas, tuntas. Menerima kaos. Ini buat apa kaos ini Pak? Ya Bapak kalau mau pakai kaos ini harus milih saya. Begitu diterima akadnya kan harus milih dia. Bapak pakai nyoblos yang lain, haram itu kaos. Jelas? Makanya gimana mau berkah pemilu kalau banyak yang haram berseliweran? Ini nggak main-main, hadirin. 100.000 bisa haram itu. Yang namanya serangan fajar ya. Serangan fajar. 100.000 berubah suara, 150 berubah suara. Masjid nggak boleh begitu. Yang udah istiqomah alhamdulillah. Yang masih ngepot-ngepot udah istiqomah aja deh sekarang mah. Tunjukin izah rumah Allah. Datang caleg ke masjid. Ini sumbangan buat apa nih? Bapak tolong arahin jamaahnya milik saya. Oh saya nggak sanggup Pak, mohon maaf saya nggak bisa terima sumbangan Bapak. Cakep begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu mestinya. Jaga wibawa rumah Allah. Jangan melihat duit begitu aja udah wow udah. Lumayan nih buat ganti granit tuh kan maksudnya ke situ lagi tuh. Jaga rumah Allah kewibawaannya. Nanti orang pada ngomong itu masjid benar-benar didatengin caleg ditolak padahal dia menyumbang 12 miliar jangan. Menyumbang berapa? Ditolak mentah-mentah karena dia nggak mau sama calon yang itu. Kalau calonnya bakal dipilih dia datang kasih terima nggak? Boleh diterima. Emang kalau kita milih dia. Tapi ingat kalau kita nerima uang itu dia nggak pantas, jauh dari agama, benci sama Islam, jauh dari ulama, nggak bakal memperjuangkan aspirasi umat. Kita pilih karena duit, riswah kenanya. Finnar di mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, mumpung saya ingat nih, saya pesan lagi. Itu kan udah kelar nih ya, masalah itu ya. Yang kedua nih saya mau ingat nih, Maulid. Sebentar lagi bulan Maulid. Hadirin, sebentar lagi bulan Maulid. Saya pesan DKM, panitia, antum bertanggung jawab di hadapan Allah. Antum bertanggung jawab di hadapan Rasulullah. Kenapa? Mimbar Maulid adalah mimbar yang mulia. Harus dijaga. Mimbar Maulid tempat yang mulia, harus dijaga. Maksud saya bagaimana? Saya sedih lihat mimbar-mimbar Maulid yang naik ke mimbarnya apa? Pelawak. Ada apa enggak? Hah? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah. Jangan sebut nama, Pak. Ceramah fulan, gitu ya. Pelawak. Akhirnya begitu datang ke majelis Maulid, itu jamaah dari awal sampai akhir tawa. Ibu-ibu gantian ke toilet. Ketawa kencing-kencing. Ya. Begitu pulang ke rumah Maulid bagaimana tadi, hebat nggak? Wah hebat, ini Maulid paling heboh ini Maulid masjid, cakep panitianya. Siapa penceramanya? Itu fulan bin fulan. Isinya apa? Wah pokoknya isinya lucu. Hadirin, saya diajarin sama guru saya. Kalau di Indonesia penceramah boleh nggak lucu? Boleh. Pakai humor boleh nggak? Boleh. Sebab kalau nggak pakai humor ngantuk, betul nggak? Tapi jangan dari awal sampai akhir humor semua, nggak ada isinya. Kapan mau jelasin pribadi Rasulullah? Kapan mau jelasin keindahan Rasulullah?
Itu hak maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ngejelasin itu, berarti dia sudah meninggalkan hak Rasulullah SAW di majelis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pilih penceramah-penceramah yang berilmu. Paham? Jelas ya? Pilih penceramah-penceramah yang berilmu, yang bisa ngasih ilmu. Jangan cuman ngelawak. Kalau penceramah yang berilmunya lucu, ya alhamdulillah sekalian dapat. Kan begitu? Bukan nggak boleh lucu-lucuan, yang nggak boleh itu lucu semua. Itu pertama. Yang kedua, jangan cari penceramah yang kalau bercanda itu jorok. Ini mimbar Rasulullah, hadirin sekalian. Mimbar Rasulullah. Saya diajarin guru-guru saya. Makanya saya sekarang begini, kalau ada undangan maulid, saya umpama penceramah kedua. Penceramah pertamanya ngelawak, tapi jorok. Perabotan perempuan dibicarain. Ya, yang dibicarainnya apa? Perabotan perempuan. Jadi dibicarain, wah pada ketawa segala macam. Saya nggak pakai nunggu 1-2 menit. Saya bakal langsung diri, saya langsung pulang, tinggalkan majlis itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang diajarin guru-guru saya. Jangan sampai mimbar maulid itu berubah, hadirin sekalian. Ya. Ini tanggung jawab antum, tanggung jawab kita semua. DKM, panitia, bikin acara peringatan maulid yang meriah, tapi bukan dengan tertawa terbahak. Apalagi sholawatan joget, ada nggak? Sholawatan joget ada? Ada. Karena udah akhir zaman. Majelis taklim manggil perempuan pakai baju abaya, tapi abayanya agak ngebentuk gitu ya, nggak ngepres enggak, cuman nggak longgar, jadi masih tetap ngebentuk, pakai kerudung, megang mic, nyanyi lagu dangdut di majelis taklim. Ada itu di Jawa. Pernah dapat nggak Bapak? Ada? Saya nggak menyebut namanya. Ya. Ada itu di Jawa. Kejadian. Alhamdulillah ditegur sama ulama-ulama sepuh. Akhirnya itu sahibul majlis minta maaf. Kata dia, sebenarnya saya undang ini nih supaya yang suka-suka dangdut itu pada datang ngaji. Begitu katanya. Apa betul caranya begitu? Berarti kalau supaya yang judi mau ngaji, ya ini judi. Enggak begitu, hadirin sekalian. Nah, ini pentingnya kita, masya Allah, hadirin, ngaji ya. Pentingnya kita ngaji dan jangan sampai tinggalkan majlis ilmu. Barangkali yang mau ditanya, hadirin sekalian, saya persilakan. Para jemaah sekalian yang ingin ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada kiai kita. Mungkin bisa di luar daripada materi ataupun apapun, tapi setidaknya ada yang bisa memberikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung Pak Yai. Ini tentang menyuci baju. Seperti kita ketahui, mungkin kita sekarang punya mesin cuci semua ya. Nah, saya mendengar tausiah di Al-Bahjah tentang mencuci baju. Nah, sedangkan untuk mencuci baju di mesin cuci sekarang ini kan jadi satu. Ketika kita masukkan baju, kita buka keran, kita start. Pertama adalah mengalir air bersih, dan tidak lupa biasanya istri kita atau yang membantu kita memberikan cairan, yaitu suatu pembersih. Yang saya tanyakan adalah untuk baju yang sekiranya baju kantor ataupun bukan baju khusus untuk ke masjid, itu keabsahannya, kesuciannya bagaimana ya? Nah, kalau untuk ke masjid mungkin memang mengkhususkan adalah ketika mencuci tidak pakai pembersih tapi memakai air biasa lalu dikucurkan. Nah, tapi untuk untuk baju-baju biasa, ya, tapi tetap pada saat itu kita melakukan sholat, gitu Pak. Nah, itu hukumnya bagaimana?
Itu aja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang dipertanyakan itu bagaimana kalau kita nyuci baju, terus bajunya pakai pembersih gitu Pak ya? Betul. Pakai pembersih, Pakai rinso. rinso. Nah terus masalahnya di rinso apa? Apakah rinso kan bukan sesuatu yang suci? Bukan airnya. Iya. Kan kita kasih rinso, apakah itu jadi suci atau tidak? Najisnya hilang nggak di baju? Ya, Itu maksudnya kan? Betul. Iya. Baik. Hadirin sekalian, saya pengen jawab dengan dua kaidah. Dengan dua kaidah. Ini Bapak nanya ini saya jadi ingat kakek saya. Kakek saya itu gurunya pernah bertanya, pernah menjelaskan kepada beliau bagaimana hukumnya makan ikan teri yang di dalam perutnya itu masih ada kotoran. Nah, Bapak doyan ikan teri nggak? Di Medan doyan? Doyan? Dibuang nggak isi perutnya? Hah? Dibuang nggak isi perutnya? Enggak. Akan kotoran. Najis itu kan? Nah, saya kira bisa dianalogikan ke situ. Jadi, apakah air yang bercampur rinso itu bisa mensucikan najis? Kan gitu ya. Yang suci kan airnya. Kan gitu kan? Baik. Ini memang masalah khilaf. Tapi saya ingin jawab dengan dua prinsip. Pertama, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang membuatmu ragu. Pakai yang bikin kamu yakin. Satu. Kemudian yang kedua, fahkum biz-zawahir, ini kaidah usul. Fahkum biz-zawahir wa la tahkum bis-sarair. Hukum itu diambil berdasarkan yang zahir, bukan berdasarkan yang tidak zahir. Jadi kalau hukum berdasarkan yang zahir. Bapak-bapak dikasih duit sama orang itu nggak ngomong, terima aja sama bapak. Kemudian diterima, dibeli apa. Ternyata orang itu tuh koruptor misalkan, dan uang yang dikasihnya itu uang korupsi. Tapi yang terima ini nggak pernah tahu, yang tahu orang lain, gitu. Berarti yang terima dosa nggak? Dosa nggak yang terima? Dia terima itu sedekah karena dia fahkum bizawahir. Yang nampak sama dia apa? Ini hadiah buat bapak, ini bantuan dari yang zahir. Sarair masalah hati itu urusan dia dengan Allah. Itu kaidah usul. Fahkum bizawahir wala tahkum bisarair. Nah, dengan dasar kaidah usul fiqh ini, maka teri Medan gak usah dibuang kotorannya. Gak usah dibuang. Lekapan makannya teri Medan setengah kilo aja. Istri kita bisa diopname, ya kan? Gara-gara bersihin, najis ini bersihin, gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan? Kalau ada yang berpendapat seperti itu silakan, ya. Tetapi toh najis itu dihukumi masih ada atau tidak dengan berapa hal? 3. Satu apa? Launuhu, warnanya. Yang kedua, baunya. Yang ketiga, rasanya. Bau, apalagi warna, rasa, kan gitu. Kalau kita ngaji kitab Al-Majmu' misalkan, itu bisa ngejawab. Bapak-bapak berangkat dari rumah pakai sarung atau pakai gamis, terus ada kotoran tanah di ujungnya. Di ujungnya ada kotoran, kan jalan tuh, ada kotoran nempel di sini di ujung nih. Sholat nggak? Nah, gitu kan? Sholat nggak? Kan bisa ragu tuh. Nah, kalau kita baca kitabnya, tetap sholat. Tapi cium dulu, lihat ada bau najis nggak? Nggak ada. Ada warna najis nggak? Nggak ada. Kalau rasa mah nggak usah. Nggak usah dicobain begitu. Kecuali memang nggak sengaja. Memang nggak. Ini buah boni, mantep banget ini. Begitu dimakan bukan buah boni. Apa? Kotoran? Kambing gitu kan? Nah, itu baru berasa najisnya. Jadi bukan disuruh, kok pikir suruh nyobain najis? Bukan dicobain begitu, bukan. Kalau nggak sengaja, kok rasanya begini nih, nah begitu rasa najis. Kalau nggak ada tanda-tanda najis,
maka dalam kitab sholat aja. Karena tanah yang sebelumnya kena, kemudian mungkin saja ada najis, tapi kena tanah berikutnya itu akan menghilangkan najisnya. Tuh, gitu kan? Nah ini dipakai buat tukang yang nggak pernah sholat, alasannya bajunya kotor. Karena kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Makanya hadirin sekalian, syarat-syarat kita sholat apa? Suci badan dan pakaian dari najis. Kalau saya pribadi, caranya cukup yang 3 itu. Dicuci di mesin cuci, dibilas, dijemur. Kemudian kita mau pakai sholat. Ada nggak tanda-tanda najis di situ? Ada apa enggak? Nggak ada. Berarti fahkum bis-shawahir wala tahkum bis-saraf. Yang zahirnya nggak ada najisnya, kita pakai buat sholat. Kira-kira gitu jawaban saya. Ya.